Halo pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Fanya Celia dapat menyapa pemirsa dalam program Dialog Khusus. Kali ini spesial sekali karena kita akan membahas tentang penerapan parkir digital yang rencananya akan diterapkan di tahun 2026. Dan tentunya kita tahu pada tanggal 19 Desember 2025 lalu, Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi itu sudah menerapkan dan secara resmi meresmikan penerapan parkir non tunai digital di Jalan Sedap Malam Surabaya. Dan tentu hal ini ada pro dan kontranya. Dari sisi juru parkir tentu ada kontranya karena memang mereka merasa kehilangan pemasukannya. Tapi dari sisi lain pemerintah Kota Surabaya tentu ada transparansi tentang penerimaan retribusi parkir dan juga tentunya diharapkan bisa mengurangi konflik antara pengusaha, juru parkir dan juga pengendara. Nah, untuk itu kita akan tanya-tanya dan berbincang langsung dengan Bapak Batiar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Apakah betul-betul kebijakan ini adil dan sudah tepat sasaran dan juga efektif? Langsung saja kita bahas bersama Pak Batiar Rifai. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Fanya. Pak, mungkin mau disapa dulu pemirsa setia Surabaya TV karena ini kan momennya masih ada momen Natal dan Tahun Baru. Iya. Untuk pemirsa Surabaya TV, selamat Tahun Baru tahun 2026. Semoga kebaikan-kebaikan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Oke, Pak Batiar, tadi seperti yang kita sudah bahas tentang parkiran ini, Pak. Menurut Pak Batiar, kebijakan ini sudah tepat nggak? Jadi kalau bilang tepat nggak tepat, saya ini yang salah satu pengusulnya, Mbak, sebenarnya. Oke. Jadi tepatnya di bulan Juni 2025 yang lalu, atau di bulan Mei 2025 lalu itu kan banyak keramaian di Surabaya ini masalah parkir betul. toko modern. Oke. Nah, yang mana itu Pak Wali Kota juga kaget bahwa toko modern itu hanya membayar 250.000 per bulan. Oh, oke. Yang Ya seharusnya kan? berapa, Pak? Ya, harusnya kan dihitung dengan jumlah kendaraan yang datang. Kendaraan, betul. Nah, artinya ini ada pendataan yang akhirnya disepakati bahwa di toko modern itu parkir gratis. Oke. Ya kan? Di Surabaya kan ada itu keterangan parkir gratis. Tapi faktanya kan ditarik itu 2.000 untuk bil 5.000. Jadi retribusinya bocor gitu lah Pak istilahnya. Transparansinya kurang transparan. Oke. Ya, karena setelah dicek di pemerintah kota, toko modern ini hanya membayar sekitar 250 sampai 1 juta per bulannya. Padahal secara logika toko modern di Surabaya itu sehari saja untuk motor, apakah memang seperti itu? Kan lebih kan? Pasti lebih. Pasti ya, lebih. Pak. Nah, akhirnya kan waktu itu ada beberapa wartawan yang tanya ke saya terkait dengan maraknya parkir yang ya semacam menjadi bola salju lah di Surabaya ini. Waktu itu saya mengusulkan ya yang sekarang ini diterapkan oleh Wali Kota, bahwa digitalisasi itu penting sebagai transparansi agar nanti apa yang masuk ke pemerintah kota, yang masuk ke pengusaha, masuk ke juru parkirnya itu transparan semua. Dan itu memang sudah terbukti ya Pak ya. Hingga hari ini di toko modern di seluruh Surabaya sudah tidak ada parkir ya Pak ya? Tidak ada gratis, tapi masih ada beberapa oknum juru parkir yang ya seikhlasnya lah bayar, dikasih diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Tapi kan ya, sebagai orang timur itu kan enggak enak, itu kan pasti sungkan ya, pasti ngasih. Tapi ya setelah itu kok masih ada juru parkir, dipepet dan lain-lain, itu kan otomatis kan ya sangat mengharapkan ada pemberian dari konsumen tadi itu, pengendara motor atau mobil. Jadi transparansi digitalisasi ini saya berharap menjadi salah satu project di nasional. Oke, jadi parkir di toko modern ini adalah titik balik awal kenapa menginspirasi akhirnya pengen ada digitalisasi parkir saya di kira selanjutnya. Seperti itu. Saya kira seperti itu karena kalau kita melihat di mall itu beda lagi Mbak ya. Kalau di mall kan sudah ada tempatnya, sudah ada portalnya, ada mesinnya, terrecord semuanya. Mobil masuk, keluar, berapa jam di situ kan ketahuan semua. Yang ini kan yang di tepi-tepi jalan, di toko modern, di restoran ini kan yang belum ada perhitungan secara pasti. Berapa sih kendaraan yang parkir setiap harinya? Ya di situ kan kita nggak bisa memonitor, kan nggak mungkin CCTV
Masa kita harus menghitung, satu-satu kan nggak dari CCTV, mungkin. betul. Itu kan harus pakai mesin, makanya pakai tenaga digitalisasi agar lebih transparan. Nah, itu kan tadi di toko modern dengan gratis. Sekarang digitalisasi itu rencananya spesifik akan diterapkan di tempat mana aja, Pak? Saat ini di tahun 2025 akhir lalu Pemkot menerapkan di area pemerintah kota di Sedap Malam, di area Balai Kota situ sebagai uji coba. Ke depan ini saya berharap bertahap ya, tidak bisa semuanya harus diterapkan. Yang paling utama adalah diterapkan dulu di kantong-kantong parkir milik Pemkot yang ada hampir sekitar berapa ya, 2.000-3.000 Pemkot yang punya lahan parkir itu yang nantinya bisa diterapkan. Misalkan di kantor-kantor pemerintahan, di kecamatan, atau di Jalan Tunjungan yang bisa dibuat proyek awal dulu, sehingga nanti setiap bulan ada evaluasi di mana kekurangannya, apa yang diperbaiki sehingga bisa dimaksimalkan di tempat-tempat yang lainnya. Oke, jadi sejauh ini penerapannya di daerah pemerintahan dulu, di Pemkot dulu. Tapi kalau untuk di tempat-tempat pengusaha sendiri, Pak, misalnya di toko-toko mie, pedas atau seperti apa itu gimana, Pak? Nantinya kan ada SOP yang berlaku ya di setiap toko modern seperti apa. Apakah menyediakan parkir, kan banyak kan pilihannya, pakai QRIS, pakai tap itu etol, atau palang pintu yang kayak biasa di mal-mal itu. Okay. Itu kan pilihan. Betul. Kan nggak mungkin di toko modern itu misalkan di kampung-kampung pakai portal, kan nggak mungkin. Iya, kecuali yang di mie pedas tadi itu di restoran yang sudah menyiapkan lahan parkir khusus di samping toko restorannya, itu mungkin bisa dipakai seperti itu. Atau metode yang lainnya, jelas beberapa pilihan dikasihkan wali kota Surabaya, ada A, B, C, D, E dan sampai Z. Pilih yang mana itu saja, tinggal nanti yang mempermudah para pengusaha yang mana itu yang diterapkan. Oke, tapi kan seperti yang kita ketahui, penerapannya tentu tidak semudah itu ya, Pak. Betul. Tadi saya sudah singgung juga di awal bahwa ada beberapa pro dan kontra, salah satunya dari masyarakat yang memang sandang pangannya adalah dari menarik parkir. Ini gimana cara mengatasinya? Setiap kebijakan pemerintah, baik kota, provinsi maupun pusat, pasti ada pro kontra. Betul. Tetapi perlu diingat bahwa kita dulu pernah membayar tol di jalan tol itu kan pakai uang cash kan. Betul. Beberapa tahun pakai uang cash. Semakin kesini kan sudah nggak ada. Betul. Itu kan kebiasaan saja, Mbak. Hanya soal kebiasaan. Hanya kebiasaan saja. Makanya ini kan ya biasa awal-awal. Nanti selama lama tangan biasa sendiri. Kan gitu. Terus sekarang misalkan dulu kalau kita dipermudah dengan digitalisasi, misalkan dulu kalau kita mau telepon harus ke wartel. Sekarang bangun tidur pegang HP sudah. Ini kan bagian dari kemajuan zaman. Saya kira nanti ke depan masyarakat akan terbiasa karena ini sudah iklimnya digitalisasi. Jadi tidak bisa digerus akan adanya digitalisasi khususnya masalah parkir. Tapi seperti yang kita ketahui, Pak, dari yang viral di sosial media, ada juga beberapa oknum yang menolak digitalisasi dan memang seperti mengancam lah nadanya kepada para pengusaha. Itu seperti apa, Pak? Perlindungannya terutama kepada pengusaha. Mungkin ini miskomunikasi ya. Saya kira ini perlu adanya koordinasi duduk bersama antara pemerintah kota, para pengusaha, atau bahkan juru parkir yang ada ini untuk satu frekuensi. Ini kan baru sepihak mungkin ya, belum ada sosialisasi ke bawah seperti apa mekanismenya. Kalau di uji coba kemarin itu kan kebanyakan itu mereka pakai e-money ya, atau etol itu untuk membayar. Pertanyaannya ketika kalau motor itu mereka nggak bawa etol, pakai apa? Oke, pakai QRIS. Kalau nggak ada QRIS pakai apa? Oke, pakai e-wallet. Kalau semuanya nggak ada pakai apa? Nah, itu harus ada terobosan sendiri. Misalkan saya mengusulkan kalau semuanya pengguna kendaraan ini nggak pegang apa-apa, nggak ada HP, nggak ada etol, terus dia mau bayar apa? Apakah cash boleh? Saya kira tetap terima cashnya itu. Tetapi alangkah baiknya juru parkirnya harus juga pegang kartu tolnya itu. Artinya kan misalkan bawahnya ini bayar ke saya sebagai juru parkir. Sampean nggak bawa HP, nggak bawa kartu, tetapi sampean bayar ke saya misalkan 2.000. Oke, saya tap. Kalau saya set di tap kan dikasih struknya tuh. Dikasihkan aja. Nanti kan uang dari sampean saya masukkan lagi ke deposit saya sebagai
yang pegang kartu tadi itu perputaran saja. Makanya ini perlu adanya koordinasi karena yang baru-baru ini di media sosial kan banyak tuh Mbak, misalkan kemarin itu ada orang belanja di toko roti tidak mau pakai cash, ditolak kan. Iya, Ya betul. kan, pernah dengar kan? Pernah, Saya nggak menyebut mereknya ya. Itu kan viral tuh, akhirnya kan ada kebijakan tidak boleh pengusaha atau penjual itu menolak uang cash dari pembayaran cash, kan nggak boleh tolak. Karena tetap mata uang yang sah ya. Karena itu bagian dari mata uang yang sah di negara kita. Nah, sama dengan parkir, kan nggak mungkin ditolak karena dia bayar cash. Nah, ini hanya pengaturan ritme saja agar semuanya terdata dan terrekod dengan baik. Jadi memang tidak ditolak mentah-mentah bagi Ya. yang mungkin ya, mungkin orang-orang tua yang mungkin agak mau Iya, gaptek, pasti, tidak gaptek. punya HP atau etol, Ya. jadi tetap bisa pembayaran cash, tapi mungkin rencananya skemanya dibayarkan kepada juru parkir, lalu juru Iya. parkirnya Nge-tap, men-tap dengan ya. etol, seperti itu. Iya. Jadi menurut Bapak itu salah satu cara yang agar win-win solution ya Pak? Iya. Dan tentu berarti artinya masih melibatkan juru parkir ya Pak? Ya pasti ada, kecuali itu tempat parkir yang di tempat parkir seperti mall, itu kan palang pintu. Kalau yang masih menggunakan alat seperti EDC atau alat tap yang itu kan pasti butuh tenaga manusia. Yang mana juru parkir pasti tetap ada. Cuma kalau ini sudah diterapkan, saya kira masyarakat akan semakin paham bahwa ini sudah transparan. Oke, dan tentunya ini juga mendapatkan reaksi positif ya Pak dari masyarakat dan juga tentunya dari pengusaha, karena akhirnya mereka jadi memiliki kepastian dalam mengelola lahan parkirnya. Seperti apa maksudnya? Iya kan gini, selama ini kan kadang-kadang kita misalkan di tempat tertentu itu membayar harusnya 2.000, tetapi kan orang bayar 5.000, ditarik 5.000 lah, terus yang 3.000 mau kemana gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, kadang-kadang kita ini bayar 2.000 nggak dikasih karcisnya, kan seperti itu kan. Nah, ini kan pro kontra di masyarakat. Makanya kalau kita sudah digitalisasi, otomatis para pengusaha kan juga akan mengetahui berapa sih yang sudah masuk kendaraan yang lebih pasti. Pak. Artinya kan misalkan, oh dalam 1 bulan di toko saya ini sudah masuk kendaraan motor itu sudah 500. Mobil sudah sekitar 200, ya tinggal nanti berapa jumlahnya dikalikan berapa nominalnya, nah pemerintah kota berapa, bayar pajaknya, untuk jasa parkir berapa, itu sudah ada aturannya kok. Kalau nggak salah itu 60 itu untuk juru parkirnya, yang 40 untuk Pemkot kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang sekarang ini. Kalau yang tentang penerapan parkir digital ini kan rencana memang baru uji coba di Januari ini dan akan dicoba Desember kemarin. Oh, Desember dan Januari, dan baru diterapkan nanti Februari ya Pak kalau nggak salah. Tahun 2026 ini. 2026 ini dengan waktu uji coba yang cukup singkat. Apakah menurut Bapak sudah cukup nggak waktunya? Uji coba itu kan di tempat-tempat tertentu saja yang di percobaan dulu. Ya, nantinya itu kan di tahun 2026 beberapa kantong parkir yang sudah menjadi pemerintah kota itu kan akan diterapkan. Misalkan ada 1.000 kantong parkir se-Surabaya milik pemerintah kota. Ya diterapkan dulu 100 atau 50. Bertahap sampai seterusnya nanti akan menjadi murni digital. Ya kayak etol, Mbak. Dulu kan ada pilihannya. Dulu itu kan misalkan ada pintu tolnya itu ada sekitar 5. Untuk cash. 5 ya, 5. Satu untuk yang elektronik. Yang 4 masih pakai cash. Dikurangi yang 4 sekarang jadi 3. Yang ini akhirnya semuanya hilang. Nah, itu bertahap. Nggak mungkin sekarang ini kita langsung gigi 5, nggak mungkin. Kita langsung gigi 1 dulu, gigi 2 dan seterusnya. Pasti insya Allah akan berhasil. Dan bertahapnya ini kurang lebih kalau target dari Bapak sendiri kurang lebih bisa full digital di Kota Surabaya tahun berapa Pak? Ya harusnya di tahun 2020 bisa. Karena pertama kita harus melatih dulu juru parkirnya. Penggunaannya itu seperti apa. Itu kan harus ada pelatihannya. Kenapa kok Surabaya harus pakai digital? Karena di Surabaya ini di wilayah mana sih yang tidak ada akses internetnya kira-kira? Nggak ada ya Pak? Nggak ada kan? Masih sudah menyeluruh. Kita di Suramadu pun di tengah laut situ masih ada sinyalnya. Ya kan? Otomatis semuanya sudah pakai data seluler yang bisa digunakan, sehingga perlu pelatihan. Nah, pelatihan ini nanti bisa dari Disub yang memberikan pemahaman ilmu terkait dengan digitalisasi terhadap para tukang-tukang parkir yang sudah terdaftar di pemerintah kota,
agar nanti di lapangan bisa diterapkan. Nah, tadi menarik karena Bapak juga sebut tentang tukang parkir yang terdaftar. Nah, ini untuk masyarakat bagaimana cara membedakan yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, Pak? Ya, rata-rata kan mereka itu pakai rompi, terus sudah ada izinnya, ada kartu anggotanya. Makanya ketika ada razia parkir yang viral-viral itu kan seperti tanya, kamu siapa? Mana kartunya? Kalau nggak ada kan berarti kan liar. Dan indikator utama dari karcisnya ya, Pak? Iya, karcisnya selama ini kan gini, Mbak. Karcis itu kan mereka kan membawa dari Dishub. Betul. Nah, kan harusnya satu bundle ini sekarang 100 misalkan. Logikanya kalau kali 2000 berarti kalau 100 kan 200.000 ya? Betul. Harusnya kan 200.000. Uangnya 200.000. Kalau dikasih. Kalau misalkan nggak dikasih, Bocor gitu bocor ya, Pak? kan? Berarti kan ada selisih karcis satu orang. Kalau 2 orang, kalau hampir 10 orang, berapa kebocorannya kan begitu? Dan juga siapa tahu ada satu karcis yang dipakai berulang juga bisa ya, Pak ya? Pasti. Saya juga pernah seperti itu ketika di pasar-pasar itu kan kita minta. Kadang-kadang orang yang sudah minta pun dikasih yang bekas. Betul. Kalau kita nggak minta, nggak dikasih. Gitu Maka loh. dengan penerapan digital ini salah satunya adalah supaya Menertibkan. hal ini nggak terjadi lagi Iya, ya, Pak ya? karena justru masalah ini yang bikin ramai Surabaya itu masalah parkir. Gitu Betul, loh. betul. Ini kan Tapi- masalah-masalah urusan perut ya. Betul. Jadi emang harus ditata dengan baik. Betul, tapi sejauh ini masalah parkir yang kemarin ada ribut-ribut, Bapak melihat masih ada potensi untuk diributkan lagi atau sudah tenang dengan adanya Iya, kita kebijakan kan ini? kita kan lihat evaluasi saja nanti ke depan. Nah, memang ini kan pola baru. Yang namanya pola baru itu pasti ada pro kontra. Yang dulu kebiasaan kita ini tidur nggak pakai AC, pakai AC, sekarang nggak pakai AC, pakai kipas angin. Itu kan sebagai kebiasaan saja. Saya kira nanti kalau sudah kebiasaan, sudah sering, otomatis kan juga akan terbiasa nanti para juru Hanya parkir soal masyarakat. waktu ya, Hanya Pak, soal ya? waktu saja. Oke. Karena kita ini ke depan harus lebih maju lah, gitu loh. Oke, Pak. Tapi seperti yang Bapak sudah sebut, ya dari bulan Juni ya tahun lalu sudah Iya. ada digitalisasi atau parkir gratis di toko modern, dan sekarang penerapan digitalisasi tahun 2026 untuk daerah-daerah, terutama di daerah pemerintah Kota Surabaya. Lalu dengan adanya uji coba dan apa yang sudah terjadi dari tahun lalu di toko modern, kira-kira ada perbedaan nggak dari penerimaan retribusi parkir di Surabaya terutama? Dengan digitalisasi ini, Iya. ya pasti ada, Mbak. Pasti ada. Jadi jauh lebih banyak ya, Pak? Jauh, ya. Artinya kan kalau kita di tahun sebelumnya kan pakai ilmu kira-kira, kalau ke depan pakai ilmu pasti kan gitu. Ya, kan beda jauh. Misalkan, tadi saya bilang di awal bahwa di toko saya ini satu harinya itu kira-kira 50 kendaraan. Kan pakai kira-kira, kalau pakai ilmu digital itu kan Pasti, ya, datang jam berapa, hari apa, kendaraan keberapa kan tahu semua. Pasti ada kenaikan. Nah, ini merupakan terobosan sangat bagus di Surabaya, dan saya mendengar di Sidoarjo pun akan melakukan hal yang sama. Hal yang sama, terinspirasi Terinspirasi. sebetulnya, Pak. Pernah dengar kan? Benar. Baru-baru ini kan Sidoarjo mau menggalakkan itu karena ini ilmu yang bagus untuk penataan di keuangan di Surabaya. Betul, dan masyarakat Surabaya rata-rata sih menyambut positif ya Pak dengan hal ini. Cuman ada beberapa yang, wah bagus banget, kenapa kok nggak dari dulu Pak? Gimana tuh Pak? Ya, yang penting kan dilakukan, tapi nggak sama Betul, sekali. daripada terlambat, Ya mungkin ya, Pak. dulu belum ada teknologi yang bisa menjangkau untuk itu, terus belum ada terobosan, baru sekarang ya biasa. Memang gitu kan, sebagai kebijakan itu kan ada ketika ada permasalahan, ada situasi yang dirasa perlu untuk perubahan, itu kan pasti karena faktor di lapangan itu membutuhkan hal perubahan. Oke, Pak, ini katanya nih Pemkot Surabaya itu juga akan memasang CCTV sebagai bentuk pengawasan dalam keakuratan data. Ini menurut Bapak efektif nggak Pak? Keakuratan data yang di mana? Keakuratan data dari parkirnya Pak? Kalau CCTV ini saya belum tahu teknologinya seperti apa ya. Mungkin ini bagian dari parkir yang di tempat-tempat mall. Nah, ini kan bisa terdeteksi kan jumlah kamera CCTV yang menangkap mobil yang masuk keluar, itu kan mungkin bisa ya kalau yang di area mall atau restoran yang ada tempat parkirnya. Tapi kalau yang di tepi jalan itu kan nggak mungkin. Bagaimana CCTV bisa menjangkau sini sampai sana, kan nggak bisa. Kalau ini jajar gini kan. Kalau yang di mall kan satu pintu tuh Mbak.
Jadi pasti cat terarah ya, di capture kan masuk karena pakai kamera. Kalau itu ya bagus sih karena itu bagian dari untuk crossing data juga. Misalkan dipakai tab yang palang itu berapa sama nggak sinkron dengan CCTV. Jadi untuk sinkronisasi oke ya, pengawasannya. Tapi katanya informasinya ini bahwa Paguyuban Parkir masih belum menerima kebijakan parkir ini Pak, walaupun hasilnya akan dibagi 40-60. Kalau benar langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini? Ini yang si Malakama. Kemarin saya membaca ada salah satu atau apa ya pengurus aliansi juru parkir yang menerima juga. Jadi ada yang udah menerima, ada yang menerima, kayak mungkin ada yang pro dan kontra ya. Betul. Nah makanya ini kan perlu yang gini loh, pro kontra itu dijalani dulu saja, dilakoni di sini Surabaya ini, dijalani dulu. Nanti seperti apa permasalahannya, kendalanya apa, nanti baru kita akan evaluasi. Jangan kita mau digitalisasi, oh nggak bisa loh. Belum dimulai kok sudah nyerah gitu loh. Ya dilakukan dulu, dicoba dulu, nanti juga akan terbiasa. Oke, jadi setelah penerapannya tentu setiap hari, setiap bulan juga masih akan ada evaluasi. Pasti ada evaluasi, ya? Segala bentuk kebijakan yang keluar dari pemerintahan itu pasti ada evaluasi. Kekurangannya di mana, kebaikannya di mana pasti ada evaluasinya. Oke, tapi yang pasti cepat atau lambat tahun 2026 ini diharapkan secara menyeluruh bisa digital ya Pak ya? Sudah digital. Oke, baik Pak. Mungkin sebagai penutup bisa disampaikan pesan-pesannya baik kepada juru parkir ataupun kepada pengusaha dan juga kepada pengendara atau konsumen terkait digitalisasi ini. Pemerintah kota di tahun 2026 ini akan menerapkan parkir secara digital. Tentunya semangat dari pemerintah kota ini adalah untuk kebaikan dan penataan transparansi masalah parkir di Surabaya. Saya berharap para warga masyarakat bisa menjalankan program ini dengan baik agar transparansi yang ada di perparkiran ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Bati Arifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya atas waktu dan kesempatannya, dan tentu pemirsa setia Surabaya TV, kami doakan agar penerapan parkir digital ini bisa merata dan luas pada tahun 2026 di Surabaya agar bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu, saya Fanya Celia pamit undur diri. Salam Surabaya TV.